Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nuriska Muayana, mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan NIM 18472400043 dari kelas 28B. Nah, pada video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya yang dimana pada video sebelumnya saya membahas materi-materi tentang mata kuliah metodologi penelitian. Nah, terkhusus untuk video kali ini saya akan membahas atau mempresentasikan sebuah proyek yang telah saya buat, yaitu proposal penelitian saya, yang dimana di sini saya mengangkat sebuah judul yaitu pengembangan bahan ajar tematik terpadu berbasis model inquiry kelas 4 SD Impres 1279 Barebo, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai penelitian saya. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak video berikut ini. Ya, jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, yang terdiri atas tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal rencana penelitian dan rencana biaya penelitian. Nah, yang kedua yaitu saya akan membahas tentang hipotesis tindakan, kajian pustaka dan kerangka pikir. Nah, dalam kajian pustaka saya akan membahas materi tentang hakikat bahan ajar, hakikat pembelajaran tematik terpadu, hakikat model inquiry, karakteristik anak sekolah dasar dengan model inquiry, penilaian, pengembangan bahan ajar dengan model inquiry, dan yang terakhir yaitu persyaratan pengembangan bahan ajar. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk pada yang pertama yaitu hakikat bahan ajar. Nah, pengertian bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan guru untuk membantu dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga tercipta lingkungan dan suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis bahan ajar. Nah, bahan ajar menurut bentuknya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Nah, manfaat dari bahan ajar. Nah, manfaat dari bahan ajar ini yaitu memberikan kemudahan bagi peserta didik yang dimana dapat menimbulkan minat baca, tulis dan dirancang untuk peserta didik, menjelaskan tujuan instruksional, struktur bahasa dan kebutuhan peserta didik dan kompetensi yang akan dicapai serta memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih. Nah, fungsi dari bahan ajar yaitu secara garis besar fungsi bahan ajar bagi guru yaitu untuk mengarahkan segala aktivitasnya dalam proses belajar pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Nah, fungsi bahan ajar bagi siswa ini yaitu untuk menjadi pedoman dalam proses pembelajaran, merupakan suatu substansi kompetensi yang harusnya dipelajari. Klarifikasi bahan ajar menurut Hamdani 2011 halaman 122 adalah bahan ajar mencakup petunjuk bahan ajar yang dimana kompetensi yang akan dicapai, konten atau isi materi pembelajaran, informasi pendukung dan latihan-latihan petunjuk kerja berupa lembar kerja, evaluasi dan respon kebalikan terhadap hasil evaluasi. Nah, langkah-langkah bahan ajar. Nah, langkah-langkah bahan ajar ini adalah pengembangan bahan ajar menurut Depdiknas dalam halaman menyebutkan bahwa ada 3 tahap pokok yang harus dilalui untuk mengembangkan bahan ajar, yaitu analisis kebutuhan bahan ajar, menyusun peta bahan ajar, dan membuat bahan ajar berdasarkan struktur bahan ajar. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu
hakikat pembelajaran tematik terpadu. Nah, pengertian pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran. Pembelajaran tematik terpadu ini merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai standar kompetensi dan kompetensi dasar dari satu atau beberapa materi pembelajaran. Nah, menurut Trianto 2011 halaman 155. Nah, karakteristik pembelajaran tematik terpadu yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan bersifat luas, dan hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Nah, prinsip dasar pembelajaran tematik terpadu. Nah, pembelajaran tematik terpadu terintegrasi dengan lingkungan. Bentuk belajar dirancang agar peserta didik menemukan tempat dan yang efisiensi menurut Ahmadi et al. 2017. Nah, kumpulan pembelajaran tematik terpadu yaitu yang pertama adalah memberikan sesuai minat dan peserta didik. Yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam proses pembelajaran tematik terpadu menyenangkan karena sesuai dengan minat kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu hasil belajar dapat bertahan lama karena peserta didik bermakna. Pembelajarannya bermakna. Dan yang ketiga yaitu hakikat model inquiry. Nah, pengertian model inquiry ini, istilah inquiry berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang berarti pertanyaan atau penyelidikan. Pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, logis, dan analitis sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri, menurut Trianto. Nah, karakteristik model inquiry ini menurut Winasinjaya memiliki tiga. Yang pertama yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal untuk mencari dan menemukan. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri kepada peserta didik. Nah, ketiga itu tujuan dari inquiry yaitu adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan puitis, dan mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Nah, kegunaan model inquiry adalah merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek afektif dan psikomotorik secara seimbang, sehingga pembelajaran dengan strategi ini dianggap lebih bermakna. Dua, yaitu dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan biaya belajar mereka. Yang ketiga yaitu strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologis belajar modern yang dengan menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku dengan adanya pengalaman. Yang keempat, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, kekurangan dari model inquiry ini itu yang pertama adalah pembelajaran dengan inquiry membutuhkan kecerdasan siswa yang tinggi. Bila siswi kurang tinggi maka kurang efektif. Yang kedua, memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima informasi dari guru apa adanya. Yang ketiga yaitu guru dituntut untuk mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam belajar. Yang keempat yaitu karena dilakukan secara kelompok, kemungkinan ada anggota yang kurang aktif. Nah, langkah-langkah model inquiry yaitu orientasi, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan masalah. Nah, karakteristik anak sekolah dasar. Peserta didik memiliki perbedaan berdasarkan rentang usia yang dimilikinya. Peserta didik peserta didik kelas 4 memiliki rentang usia 10 sampai 11 tahun. Nah, pada rentang usia ini seniawan menyatakan bahwa pada
masa usia ini anak disebut mengalami masa pemantapan intelektual, karena pada umur ini anak harus memiliki ilmu pengetahuan meskipun masih bersifat holistik pada taraf operasional konkret. Nah, penilaian pengertian penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data bisa memberikan gambaran perkembangan peserta didik menurut Punandar tahun 2013 halaman 35. Nah, teknik dan instrumen penilaian adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, pengembangan poin yang keenam yaitu pengembangan bahan ajar dengan model inquiry. Nah, pengembangan bahan ajar tematik terpadu berbasis inquiry dilakukan dengan tahapan dan rencana yang terus terstruktur, yang dimana tahap pengembangan dilakukan dengan menggunakan model 4D meliputi define, design, develop, disseminate, yang dimana pendefinisian, rancangan, pengembangan, dan penyebaran. Nah, poin yang ketujuh yaitu persyaratan pengembangan bahan ajar. Pengembangan pembelajaran harus memiliki syarat-syarat pengembangannya. Beberapa syarat yaitu antara lain validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Kerangka pikir. Kerangka berpikir ini terdiri atas permasalahan bahan ajar tematik terpadu di SD. Belum ada bahan ajar tematik terpadu berbasis model inquiry di kelas 4. Nah, pengembangan bahan ajar tematik terpadu berbasis inquiry di kelas 4 sekolah dasar, validasi oleh pakar, uji coba yang terdiri atas uji praktikalitas dan uji efektivitas. Selanjutnya yaitu bahan ajar tematik terpadu berbasis model inquiry di kelas 4 sekolah dasar yang valid, praktis, dan efektif. Dan terakhir yaitu penyebaran dalam yang terbatas. Nah, hipotesis tindakan berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah jika pengembangan bahan ajar tematik terpadu berbasis inquiry ini di SD Impres 1279 Barebok, Kecamatan Barebok, Kabupaten Bone, diterapkan dalam proses pembelajaran tematik terpadu pada tema 1 benda-benda di lingkungan sekitar, subtema 1 wujud benda dan cirinya, pembelajaran 1 dan 2, maka motivasi siswa di SD Impres 1279 Barebok, Kecamatan Barebok, Kabupaten Bone menjadi semakin meningkat. Nah, poin yang terakhir yaitu metode penelitian, yang dimana terdiri atas pendekatan dan jenis penelitian, prosedur penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data dan indikator keberhasilan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Nuriska Muayana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian atau presentasi proposal saya ini. Saya Nuriska Muayana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya.